Minggu 22 Februari 2026, El Mencho, bos kartel CGNG, tewas dalam operasi militer. Dunia bersorak, tapi Meksiko membara. Mengapa tewasnya satu orang harus dibayar dengan pembakaran kendaraan di 8 negara bagian dan ribuan warga yang terpenjara di rumah mereka sendiri? Ini bukan sekedar perang narkoba. Ini adalah sabotase kedaulatan negara. Selama puluhan tahun, sistem telah membiarkan kartel tumbuh menjadi negara dalam negara. Dan saat raja mereka dijatuhkan, rakyat sipil yang dijadikan sandera dalam kanibalisme kekuasaan ini. Lihat dampaknya. Di Guadalajara, kota tuan rumah Piala Dunia 2026, aktivitas lumpuh total. Sekolah dibatalkan, transportasi umum dihentikan. Kerugian ekonomi dari sektor pariwisata di Puerto Vallarta mencapai angka yang fantastis karena pembatalan penerbangan internasional. Pertanyaannya, kemana triliunan anggaran keamanan yang selama ini dijarah dari pajak rakyat? Jika militer hanya bisa membunuh bosnya, tapi gagal melindungi kedaulatan jalan raya dari pembakaran massa. Pejabat Amerika Serikat menyebut ini sebagai perkembangan luar biasa. Tapi, mari kita gunakan logika paradoks. Jika penangkapan El Chapo dan El Mayo sebelumnya tidak menghentikan arus narkoba, mengapa tewasnya El Mencho dianggap sebagai solusi? Ini adalah sabotase logika. Sistem menciptakan musuh bersama agar mereka memiliki alasan untuk terus menguras anggaran militer global. Sementara akar masalahnya yaitu kanibalisme ekonomi yang membuat warga miskin tidak punya pilihan selain bergabung dengan kartel sengaja dibiarkan. Tulis di kolom komentar, apakah kalian merasa tewasnya El Mencho adalah kemenangan bagi rakyat atau justru awal dari perang perebutan wilayah yang lebih berdarah? Apakah keamanan sejati bisa dicapai dengan peluru atau dengan merebut kembali kedaulatan ekonomi rakyat dari cengkraman sistem yang korup? Kartel bukan sekedar pedagang narkoba. Mereka adalah korporasi bersenjata yang melakukan penjarahan infrastruktur. Mereka menutup jalan utama, membakar bus dan truk milik rakyat. Ini adalah penghancuran hak mobilitas. Sementara itu, elit politik di kedua sisi perbatasan seringkali mendapatkan keuntungan dari peredaran uang gelap ini. Ini adalah kanibalisme sistemik, di mana darah rakyat menjadi pelumas bagi mesin ekonomi ilegal yang nilainya jauh melampaui APBN negara berkembang. Jangan tertipu oleh narasi pahlawan militer. Kedaulatan tidak ditegakkan hanya dengan membunuh gembong di gunung. Kedaulatan ditegakkan dengan memastikan jalan raya aman bagi warga, memastikan sekolah tidak perlu ditutup karena ketakutan, dan memastikan tidak ada lagi kota hantu di tengah peradaban modern. Rekan, kerusuhan di Meksiko adalah cermin global. Ketika negara gagal memberikan kedaulatan fisik dan ekonomi, kelompok bayangan akan mengambil alih perlawanan sejati, bukan dengan ikut mengangkat senjata, tapi dengan memutus rantai ketergantungan pada sistem yang menjarah kewarasan kita. Kedaulatan dimulai saat masyarakat berhenti menjadi penonton pasif dari pertunjukan kekerasan dan mulai menuntut pertanggungjawaban atas setiap sen anggaran keamanan yang tidak pernah sampai ke pintu rumah mereka. Meksiko membara bukan karena El Mencho mati, tapi karena kedaulatan hukum telah lama dijarah oleh korupsi. Menurut kalian, manakah yang lebih haus darah? Seorang bos kartel di hutan atau sistem kebijakan yang membiarkan kartel menguasai 8 negara bagian tanpa perlawanan yang berarti? Tulis analisis tajam kalian di kolom komentar. Jangan biarkan ketakutan menjarah masa depan kalian. Dan kita akan terus membongkar setiap lapis penjarahan sistemik ini. Sampai jumpa di dekonstruksi kedaulatan berikutnya.